Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menampilkan video mengenai konseling nutrisi dan juga kebutuhan nutrisi maternal dan juga fetal. Ini saya Kesha Kinalekido sebagai moderator, ada juga teman saya Fitri Aryu Indrayanti sebagai pasien, dan ada Firda Muflikatul sebagai bidan. Ini adalah mahasiswi S1 Ilmu Kebidanan tingkat 2 di Stikes Bina Sehat UPN Mojokerto. Sebelum menyaksikan video yang akan diperankan oleh teman-teman saya, alangkah baiknya saya sedikit menjelaskan mengenai apa sih konseling nutrisi dan juga apa sih kebutuhan nutrisi maternal dan juga fetal. Konseling kebidanan merupakan bantuan kepada orang lain dalam bentuk wawancara yang menuntut adanya komunikasi, interaksi, dan usaha bersama dari klien dan maupun dari tenaga kesehatan untuk mencapai tujuan berupa pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan dalam lingkup pelayanan kebidanan. Fungsi dari konseling meliputi mencegah terjadi timbulnya masalah kesehatan. Yang kedua, yaitu membantu klien dalam melalui perubahan baik biologis, psikologis, kultural, dan juga lingkungan. Yang ketiga, adanya perbaikan apabila ada penyimpangan perilaku pada klien. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pada klien. Nah, kira-kira kapan sih bidan dapat memberikan konseling? Konseling biasanya dilakukan saat ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin dan juga saat ibu hamil merasakan adanya permasalahan dengan status gizi. Nutrisi biasanya dilakukan secara tatap muka di tempat praktik bidan, di puskesmas atau di fashiankes lainnya. Pada masa COVID-19 seperti ini, konseling itu disarankan memakai media online, baik telepon atau media online lainnya. Nah, kira-kira apa sih yang dijelaskan bidan saat melakukan konseling? Yaitu pemenuhan kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Kedua, apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi ibu saat hamil sesuai dengan riwayat kesehatan ibu. Ketiga, adanya perubahan fisiologi yang dapat mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Empat, pengaruh budaya yang dapat mempengaruhi kebutuhan nutrisi ibu. Yang terakhir, dampak dari kurangnya nutrisi pada kehamilan. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan video dari teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Bidan. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Bidan. Alhamdulillah. Ini konseling online pertama ya Bu setelah pemeriksaan kehamilan minggu lalu? Iya Bu Bidan. Nah, untuk pemeriksaan awal itu waktu dinyatakan positif hamil ya Bu? Kalau nggak salah 3 minggu. Iya Bu Bidan. Nah, berarti sekarang sudah 12 minggu ya Bu? Apakah ada keluhan Bu? Akhir-akhir ini saya sering merasa mual Bu Bidan, pusing juga lemas. Tiap habis makan gitu pasti langsung mau muntah. Itu caranya mengatasinya gimana Bu Bidan? Nah, baik Bu, untuk mual dan muntah pada awal kehamilan itu adalah hal yang normal ya Bu, jadi tidak perlu khawatir. Biasanya itu terjadi karena perubahan hormon dalam tubuh Bu. Untuk mengatasinya bisa dengan mengurangi porsi makan, tapi makannya lebih sering Bu. Jadi sering makan tapi dikit-dikit aja. Kemudian perbanyak minum air mineral. Pilih makanan yang tinggi protein seperti susu, keju, kemudian yogurt, dan bisa juga dengan makan kacang-kacangan. Lalu hindari makanan yang tinggi garam dan yang pedas-pedas. Selain itu, hindari makanan atau hal-hal yang berbau menyengat yang mungkin bisa memicu rasa mual Bu. Bagaimana, apakah bisa dimengerti? Iya Bu Bidan, saya mengerti. Lalu untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi saya bagaimana ya Bu Bidan kalau mual-mual terus? Ibu Fitri ada buku KIA kan? Sudah Bu Bidan. Nah, itu sudah dibaca apa belum Bu? Sudah, saya baca beberapa Bu. Baik, di buku KIA itu ada penjelasan mengenai kebutuhan nutrisi ibu hamil. Saya jelaskan sedikit ya Bu. Nah, asupan untuk ibu hamil sendiri itu bervariasi serta harus mengandung protein, karbohidrat,
lemak, aneka vitamin dan mineral, kemudian asam folat dan zat besi. Semua nutrisi ini itu membantu perkembangan janin supaya tumbuhnya itu optimal. Cara untuk mengetahui kalau kebutuhan nutrisi tercukupi itu bagaimana Bu Bidan? Di rumah ada timbangan berat badan, Bu? Ada Bu Bidan. Nah, cara untuk mengetahui kebutuhan nutrisi ibu hamil itu tercukupi atau tidak bisa dengan menghitung indeks kenaikan berat badan ibu hamil. Caranya saat ibu timbang itu nanti berat badannya dibagi kuadrat tinggi badan. Nah, normalnya nanti hasilnya 18,5 sampai 24,9 itu yang normal. Kalau lebih atau kurang itu sudah dinyatakan normal. Lalu misalnya hasilnya kurang atau kelebihan bagaimana Bu Bidan? Kalau kurang tentu saja porsi makanannya harus ditambah, Bu. Ditambah lagi yang bernutrisi ya. Nah, kalau kelebihan otomatis harus dikurangi, Bu. Kalau Ibu Fitri suka nyemil itu bisa diganti dengan cemilan-cemilan yang sehat seperti apakah salad buah kalau kurang atau nutrisi sayur, atau itu kan kelebihan lebih ada sehat, Bu. dampaknya Bu Bidan? Tentu ada dampaknya, Bu. Kalau kekurangan dapat berisiko bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Bahkan bisa juga lahir prematur, Bu. Kalau kelebihan biasanya bayinya itu nanti akan besar, Bu. Jadi kalau melahirkan itu susah. Ada tips untuk pemenuhan nutrisi ibu Tentu hamil ada, Bu, tipsnya. Yang pertama, tipsnya ya, Bu. Yang pertama, makan dalam porsi kecil tapi sering, seperti yang saya anjurkan tadi di awal. Kemudian, makan perlahan dan kunyah makanan secara perlahan. Jadi makannya pelan-pelan saja, seperti sunnah Rasul ya. Kemudian, mengkonsumsi jahe. Nah, jahe ini bagus, Bu, untuk imunitas diri dan juga perkembangan janin itu sangat bagus, dan juga mengurangi samual juga loh, Bu. Lalu bisa kalau saat makan itu jangan diselingi sama minum ya, Bu. Kan ada orang kebiasaan tuh makan minum gitu, jangan terlalu sering seperti itu. Jadi kalau makan selesaikan dulu makannya, kalau seret banget itu baru dikasih minum ya, Bu. Kemudian batasi makan makanan yang berlemak, berminyak dan gorengan, itu nggak baik, Bu, banyak lemak jahatnya. Jadi makan yang sehat saja. Kemudian batasi minum yang mengandung kafein, terus yang asam-asam dan juga makanan yang pedas itu dibatasi. Lalu konsumsi makanan yang mudah dicerna seperti pasta, cracker, kentang, nasi, buah-buahan dan sayuran, serta aneka daging, ikan dan telur. Lalu hindari makan atau minum mendekati jam tidur, itu nggak baik, Bu, karena usahakan 2 jam sebelum tidur itu sudah makan, jadi biar dicerna dulu di perut. Lalu yang terakhir, bisa memakai pakaian yang nyaman dan tidak mengganggu aktivitas ibu hamil, terutama mendekati akhir kehamilan. Nah, kalau pakaian nyaman biasanya tuh nggak pengaruh sama bisa mengurangi nafsu makan gitu. Kan kalau pakaiannya gerah atau apa kan pengennya minum es, pengen ini. Nah, itu gunakan pakaian yang nyaman saja, Bu. Bagaimana, Bu? Apakah bisa dipahami? Sudah Bu Bidan, terima kasih tipsnya. Sama-sama, Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah tidak ada Bu Bidan. Baik, kalau begitu saya akhiri ya, Bu, sesi konseling hari ini. Iya Bu Bidan. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian role dari teman-teman saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.